Jadi bisa kita bayangkan ya, jika tidak ada jaringan komputer, maka hal-hal yang seperti kita nikmati saat ini itu tidak akan bisa terjadi. Ya, seperti misalnya email ya, koran online ataupun surat kabar online, blog, website, dan servis-servis yang lain ya, seperti Topet ya, e-commerce, jaringan game online dan lain sebagainya. Jadi ini semua berjalan di atas networking. Nah, pada kesempatan kali ini, pada konsep networking ini, Anda akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan networking, ya, yaitu seperti hub misalnya, tentang jaringan komputer, tentang wireless, ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan jaringan, tentang kabel jaringan dan lain sebagainya, ya, juga tentang protokol dan lain sebagainya nanti. Jadi hal-hal tersebut Anda akan mempelajari pada kesempatan malam ini. Oke, nah jaringan komputer dia memiliki notasi yang tersendiri pada saat kita membuat sebuah diagram. Ya, Anda bisa lihat seperti ini ya tampilannya. Jadi ini disebut dengan host device ya, ataupun host device icon. Nah, yang dimaksud dengan host device ini adalah device ataupun peralatan yang merupakan menjadi ujung terakhir ya. Jadi ujung terakhir itu disebut dengan host. Nah, selain host juga ada namanya intermediary device ya. Intermediary device ini adalah dia berupa device sebagai penghubung. Ya. Jadi sebagai penengah lah istilahnya ya. Hal itu bisa kita lihat seperti switch, router ya, wireless router, access point dan modem. Dia itu merupakan penghubung. Selain ada intermediary device juga ada network media ya. Network media ini adalah media komunikasi yang digunakan ya. Jadi channel mana yang dipakai ya. Jadi media ini sebenarnya ada LAN, ada WAN, ada MAN dan lain sebagainya ya. Jadi yang Anda lihat di sini di layar ini adalah icon-icon yang mewakili host device ya. Nah, berikut ini adalah icon-icon yang mewakili intermediary device. Jadi kalau misalnya Anda membuat diagram jaringan, Anda harus menggunakan icon-icon yang seperti ini. Ya. Karena ini adalah standar dari internasional, jadi sudah dibakukan gitu. Ya, jadi kalau Anda membuat diagram jaringan dengan menggunakan icon ini, itu semua orang akan paham tanpa dijelaskan. Ya, kemudian ini adalah medianya ya. Jadi media koneksi. Kalau kita lihat ikon media koneksi, di sini ada LAN ya, warna hitam, kemudian ada WAN ya, WAN warna merah seperti kilat. Kemudian ada media wireless ya, kemudian ada internet. Oke, jadi dalam membuat diagram kita harus memikirkan icon-icon standar yang sudah dibakukan ini, menggunakan icon standar yang sudah dibakukan. Nanti Anda mungkin akan ketemu tentang membuat diagram ini di mata kuliah jaringan komputer ataupun jaringan komputer lanjut ya. Jadi ada dua nanti, ada jaringan komputer dan jaringan komputer lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah yang disebut dengan tipe jaringan ya, tipe jaringan, bukan media. Kalau tadi kita bicara di diagram, yang ini kita bicara di jaringannya langsung. Ya. Jadi di sini tipe jaringan. Kalau kita lihat tipe jaringan itu ada banyak sekali ya. Ada PAN, LAN, VLAN, ya, WLAN, WLAN ya, WMN, MAN, WAN dan VPN. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah PAN. Ya, PAN itu singkatan dari Personal Area Network. Yaitu sebuah jaringan yang merupakan memiliki koneksi hal-hal yang berhubungan dengan pribadi kita ya. Misalnya seperti mouse, keyboard, printer, smartphone, tablet ya. Yang ranknya itu tidak jauh-jauh amat gitu. Yang ranknya itu hanya di seputar seseorang ya, di sekitar seseorang. Itu disebut dengan PAN, Personal Area Network.
Dan kebanyakan kita sekarang ini sudah rata-rata ya, serata-rata kita memiliki PAN. Ya. Contohnya kita memiliki handphone yang Android misalnya ataupun iPhone. Ya, itu iPhone, Android dan iPhone itu sudah termasuk dengan PAN. Karena apa? Karena dia memiliki wireless, dia memiliki Bluetooth ya, dan dia memiliki apa namanya ya jaringan 4G dan lain-lain. Bahkan beberapa handphone juga memiliki RFID ya, bisa membaca apa namanya sensor RFID. Nah, tentu saja PAN ini areanya sangat terbatas ya. Jadi dia sangat terbatas sekali areanya. Paling jauh mungkin sekitar 5 atau 10 meter. Ya. Kemudian selanjutnya setelah PAN itu ada yang namanya LAN. Ya, LAN itu singkatan daripada Local Area Network. Ya. Nah, LAN ini nanti kalau kita bagi-bagi LAN-nya itu ada banyak yang dinamakan topologi. Nah, topologi itu banyak. Nanti Anda mungkin sudah pernah mengenal, yang di SMK mungkin sudah pernah tahu ya, ada topologi bus, star, ya, mesh dan lain sebagainya. Nah, LAN ini biasanya sebuah jaringan yang paling kecil ya sebenarnya ya. Memang PAN tadi memang yang paling kecil di area personal, tapi yang di area enterprise-nya itu yang paling kecil adalah LAN. Jadi sebuah perkantoran, sebuah kampus, sebuah sekolah itu memiliki jaringannya ya, dan jaringan itu disebut dengan LAN. Oke. Nah, setelah LAN itu ada yang namanya VLAN ya, ataupun disingkat dengan virtual LAN. Ya, virtual local area network. Nah, ini biasanya digunakan di kantor-kantor ya. Misalnya di kantor memiliki berapa bagian ataupun berapa departemen. Nah, untuk memisahkan jaringan komputer di masing-masing departemen itu digunakan VLAN. Ya, jadi perangkat yang digunakan tetap satu, tapi nanti secara virtual itu akan dipisah-pisahkan. Ya. Kita lihat seperti gambar ilustrasi ya. Ini ada sebuah gedung misalnya. Misalnya di gedung di lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga itu masing-masing ada divisi dari departemen ini ya. Di lantai pertama ada IT, di lantai kedua juga ada IT, di lantai ketiga juga ada orang IT. Maka semua lantai ini dipisah-pisahkan dalam VLAN tertentu. Ya, misalnya di sini VLAN 2 itu adalah untuk IT, VLAN 3 untuk HR, dan VLAN 4 untuk sales. Ya. Jadi kalau kita lihat perangkat yang digunakan adalah sama satu. Ya. Jadi kelebihan VLAN ini apa? Kelebihan VLAN ini adalah masing-masing departemen itu datanya bisa terjaga walaupun menggunakan device yang sama. Artinya orang yang tergabung dalam VLAN 2 itu tidak bisa mengakses data-data ataupun komputer yang ada di VLAN 3. Begitu juga dengan VLAN 4. Kecuali bila orang tersebut sudah di allow ya, ataupun diizinkan untuk mengakses VLAN-VLAN yang disebutkan di sini, yaitu VLAN 3 dan VLAN 4. Kemudian ada WLAN ya. WLAN itu disebut dengan wireless LAN ya. Wireless local area network. Nah, ini sama dengan LAN ya, sama juga dengan LAN, cuman dia menggunakan nirkabel ya. Artinya UTP ataupun kabel koaksial. Maka di wireless LAN dia tidak menggunakan kabel, tapi dia menggunakan gelombang radio. Tentu saja kalau kita bicara tentang kecepatan antara LAN dan WLAN, tentu lebih cepat LAN ya, karena itu menggunakan media kabel. Sementara yang WLAN ini menggunakan gelombang radio. Kita sudah tahu gelombang radio itu memiliki beberapa kelemahan ya, misalnya di antaranya adalah interferensi magnetik ya. Kalau misalnya kita punya akses point ataupun hotspot, kemudian di sampingnya ada gardu listrik, trafo dan lain sebagainya, maka itu speed dari wireless LAN itu sendiri akan menurun ya, menyusut. Nah, sementara kalau kita menggunakan kabel itu tidak ada efek sampingnya.
Kemudian ada yang namanya dengan WMN ya, WMN ataupun wireless mesh network. Nah, WMN ini adalah sebenarnya LAN ya, tapi dia bisa saling berhubungan antara device LAN-nya, device wireless-nya itu bisa saling berhubungan sehingga membentuklah sebuah mesh. Ya. Artinya kalau tadi kita bicara WLAN, ya, itu ada sebuah device yang satu device itu terhubung ke jaringan, kemudian device tersebut dia menghubungkan dengan device-device yang lain itu via wireless. Nah, sementara di WMN ini bisa kita lihat di sini. Ya, di ilustrasi aja di sini ada sebuah router wireless, kemudian ada switch wireless dan ini juga switch wireless. Ya, kita bisa lihat antar device ini dia bisa saling terhubung. Ya, kalau di WLAN tadi ini adalah end point to point ataupun end to point. Ya, jadi dari wireless router ke printer ya, ke handphone, ke laptop, ke tablet, ke TV. Nah, di WMN dia bisa saling berhubungan. Ya, router ke switch, switch ke switch, switch ke router ya, dia bisa saling berhubungan. Nah, ini mesh WLAN ini biasa digunakan untuk memperluas coverage sebuah area wireless. Ya, misalnya kita memiliki rumah 2 lantai atau 3 lantai misalnya, modem wirelessnya kita taruh di lantai 1, otomatis di lantai 2 dan lantai 3 sinyal wirelessnya akan melemah. Nah, untuk itu kita bisa membeli sebuah extension ya, namanya extension ataupun repeater, disebut juga dengan repeater. Nah, itu nanti bisa memperkuat sinyal wifi dari lantai 1 ke lantai 2 dan ke lantai 3 dan seterusnya. Nah, itu sudah termasuk dengan WMN ya, wireless mesh network. Kemudian ada MAN ya. Ini adalah Metropolitan Area Network singkatannya. Nah, kita bisa lihat di ilustrasi MAN ini adalah gabungan ya, gabungan dari beberapa LAN dan WAN. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada LAN, ada WAN ya. Ini digabungkan semua menjadi MAN. Nah, kalau kita ilustrasikan misalnya kalau di Batam ini ada LAN kampus Poltek, ada LAN kampus Uniba, misalnya ada LAN kampus Undrika, ya. Dan gabungan LAN-LAN itu semua di Kota Batam itu disebut dengan MAN. Maka sebuah jaringan di Kota Batam ini disebut dengan Metropolitan Area Network. Nah, di sini juga ada WAN ya, WAN. WAN itu adalah jaringan enterprise biasa antar company ya. Misalnya ada sebuah perusahaan, kantor cabangnya ada di Jakarta, ada di Medan, ada di Bandung misalnya, ada di Batam. Nah, saling dari kantor cabang ke kantor pusat, misalnya kantor pusatnya di Batam, itu bisa saling berhubungan, ya, saling koneksi. Nah, koneksi itu disebut dengan WAN. Oke. Selanjutnya WAN, ya. WAN adalah Wide Area Network. Kita bisa lihat di sini ilustrasinya ya seperti yang saya katakan tadi, misalnya ada kantor di Tokyo dan di Moskow ya. Tentu saja di Tokyo dan di Moskow itu adalah LAN, kemudian dia bisa terhubung via internet dan bisa saling berhubungan ataupun terkoneksi. Ya. Kalau di Batam misalnya kan banyak perusahaan-perusahaan yang kantor pusatnya di Singapura misalnya. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Batam dia bisa mengakses server di Singapura itu seakan-akan server itu ada di Batam gitu. Nah, itu juga sudah termasuk dengan WAN ya, Wide Area Network. Kemudian ada juga yang namanya VPN ya, Virtual Private Network. Nah, kalau kita bicara dengan WAN tadi, WAN itu artinya sebuah gedung dengan gedung atau sebuah kantor dengan kantor. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sebagai karyawan dari sebuah kantor itu mobile ya, artinya kita menggunakan HP ataupun laptop ya, di mana kita bisa mengkoneksi mendapat koneksi internet itu dari mana saja ya. Nah, sementara kita lihat di kantor itu kan jaringannya adalah lokal area network ya, hanya artinya tidak bisa diakses dari luar. Nah, supaya karyawan ini bisa mengakses jaringan kantornya walaupun dia dari luar, itu harus menggunakan VPN ya, Virtual Private Network.
Jadi VPN ini ada mekanisme keamanannya ya nanti. Di sana dia harus menginstal sertifikat, misalnya sertifikat keamanan ya. Harus login dengan username yang sudah ditentukan dan password yang sudah ditentukan ya. Harus diinstal program-program tertentu di laptopnya dan lain sebagainya. Jadi sebelum dia connect ke jaringan kantor, si end user ini ataupun si karyawan ini dia harus connect ke VPN dulu ya, ke server VPN dulu. Setelah connect ke server VPN, maka akan terbentuk sebuah tunnel ya. Artinya sebuah, bisa kita bilang itu, kita ibaratkan VPN itu seperti pipa dalam laut misalnya. Ya. Pipa dalam laut, segitu luas laut, tapi kita bisa mengalirkan air air mentah ataupun air tawar ke tempat lain tanpa terkontaminasi dengan asinnya air laut ya. Jadi seperti itulah ilustrasi dari tunnel, VPN tunnel. Oke. Nah, selanjutnya ini saya tidak akan bahas di sini, nanti Anda bisa lakukan sendiri. Nah, sekarang kita bicara tentang sejarahnya ya. Sejarah tentang koneksi internet. Nah, pada saat awal-awal itu, pada saat tahun 1990 itu internet pertama kali ditemukan ya. Jadi internet pertama kali ditemukan itu pada tahun 1990. Nah, internet ini sendiri sebenarnya teknologi militer ya. Jadi bukan ujuk-ujuk teknologi yang digunakan oleh sipil yang sekarang ya. Pada dasarnya internet ini adalah dari militer. Bahkan kalau kita rujuk-rujuk yang lain, semua teknologi di dunia ini itu berawal dari militer. Ya, jadi militer lah yang pertama kali menggunakan teknologi. Kemudian baru bocornya ke sipil. Nah, internet pertama kali ditemukan pada tahun 1990 dan kecepatannya itu sangat lambat sekali dibandingkan koneksi internet saat ini. Ya. Jadi pada saat itu koneksi internet itu masih dalam kisaran kilobit, ya, bukan kilobyte ya, tapi kilobit. Kalau sekarang kan udah megabyte ya. Artinya sudah 10.000 kali lebih cepat dibandingkan saat pertama kali ditemukan. Nah, jadi pada saat itu internet itu digunakan hanya untuk mentransmisi teks ya. Jadi hanya teks saja. Jadi hanya bisa mengirim teks. Jadi sama seperti mengirimkan telegram ya dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa mengirim gambar, video, voice dan lain-lain seperti sekarang. Pada saat itu hanya bisa mengirim teks. Maka pada saat itu komunikasi yang paling terkenal adalah hanya via email. Ya, pada zaman itu hanya via email, dan emailnya pun hanya bisa mengirim teks, tidak bisa mengirim attachment seperti sekarang. Ya, kalau sekarang kan di email bisa kita kirimkan attachment ataupun lampiran ya. Attachmentnya bisa apa aja, bisa file, bisa video, bisa suara dan lain semua sebagainya. Nah, pada saat itu internet itu menggunakan modem ya, namanya dial-up modem. Mungkin Anda tidak tahu bagaimana bentuknya ya. Saya sudah pernah merasakan itu dial-up modem. Jadi pada saat pertama kali kita harus menggunakan internet, kita harus mendial suatu nomor ya, kemudian modem itu akan hidup. Nah, pada saat modem itu hidup, ada suara yang khas pada saat itu ya, suara derik namanya. Krik krik gitu ya. Itu artinya modem berusaha mengkoneksikan dirinya ke jaringan internet. Nah, jaringan yang digunakan adalah jaringan telepon biasa. Ya. Jadi dial-up modem itu menggunakan jaringan telepon biasa. Dan jaringan telepon pada saat itu tidak seperti sekarang ya. Sekarang itu jaringan telepon sudah menggunakan fiber optik. Kalau dulu masih menggunakan kabel tembaga. Ya, jadi untuk itu koneksi yang dipakai pada telepon itu menggunakan RJ11. RJ11. Kemudian pada modem sendiri itu di komputer itu menggunakan COM port ya. COM port. Jadi bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan dari internet kita tinggal colok aja ke RJ45 ya, ke port internet disebut. Nah, kalau dulu
komputer belum ada port internet. Jadi semua koneksi itu menggunakan COM port. COM port itu menggunakan port serial kalau di komputer ya. Anda sudah belajar tentang port serial berapa minggu yang udah lewat. Jadi menggunakan itu. Nah, dial-up ini juga menggunakan telepon analog karena pada saat itu kan telepon belum digital, masih analog. Karena itu gangguan-gangguan itu sangat riskan sekali. Misalnya kalau kabelnya basah itu otomatis koneksi internet akan terganggu ya. Ataupun ada tertindih besi dan lain sebagainya ya, kabel jaringan teleponnya. Itu bisa mengganggu koneksi internet. Nah, setelah era dial-up modem, dial-up connection ini, kemudian muncul ada namanya Integrated Service Digital Network ataupun ISDN. Ya. Nah, ISDN. Nah, ini kecepatannya pada saat menggunakan ISDN, ini kecepatannya sudah mulai meningkat, ya. Tapi koneksinya dia masih tetap menggunakan kabel telepon, ya. Jadi kalau misalnya di dial-up tadi speednya itu paling cepat 64 kilobit per second, ya, di ISDN ini bisa meningkat menjadi 256 kilobit per second, ya. Jadi lebih cepat dikit, dan data yang ditransfer itu sudah bisa berupa voice, video yang kecil-kecil ya, selain dari teks. Kalau tadi di dial-up itu hanya teks, di sini kita sudah bisa mengirimkan video ataupun file grafis yang ukurannya terbatas. Kemudian selanjutnya ada era broadband. Nah, sekarang ini kita berada di era broadband yang sekarang. Yang Anda gunakan pada saat ini itu adalah koneksi dari broadband. Nah, koneksi dari broadband ini menggunakan media yang macam-macam ya. Ada media wireless, ada media fiber optik ya, dan lain sebagainya. Nah, broadband ini sendiri juga digunakan bukan hanya untuk internet ya, tapi bisa digunakan juga untuk TV ya, untuk komunikasi satelit dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan broadband sekarang. Ya, namanya broadband itu adalah koneksi yang berbagi koneksi ya, disebut dengan broadband itu berbagi koneksi. Artinya misalnya dalam satu rumah kita langganan misalnya 10 Mbps. Nah, koneksi 10 Mbps itu maksimal sebenarnya ya, koneksi maksimal ataupun speed maksimal yang bisa kita dapat. Realnya pada saat kita tes speed itu kita nggak akan dapat sebesar 10 Mbps. Ya, bisa jadi kita dapat hanya 6 Mbps, 5 Mbps. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena koneksi ini adalah dibagi-bagi dengan pengguna yang lain. Ya, itu disebut dengan broadband. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan leased LAN, ada disebut dengan leased LAN. Ya, leased LAN 1:1 misalnya. Ini biasanya yang menggunakan leased LAN adalah perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, kalau leased LAN 1:1, dia akan mendapatkan speed sesuai dengan yang dia langganan. Misalnya dia langganan 20 Mbps, maka speed yang didapat adalah 20 Mbps. Baik itu upload maupun download. Ya, atau RX maupun TX. Nah, kalau di broadband itu tidak seperti itu. Bisa cari downloadnya 10 Mbps, uploadnya cuma 5 Mbps. Ya. Jadi tidak sama. Gitu. Dan broadband ini adalah bisa dikatakan adalah langganan internet yang paling ekonomis untuk saat ini. Jadi bisa kita jangkau. Rata-rata semua orang bisa menjangkau ini. Termasuk dengan koneksi dari HP ya. Itu juga menggunakan broadband ini, walaupun nanti namanya berbagai macam. Nah, ini bisa kita lihat ini tentang kabel media koneksi ya. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya menggunakan DSL itu kita menggunakan digital phone line. Ya, digital phone line ini bisa kabelnya tembaga, bisa kabelnya fiber optik. Kemudian ada juga kabel modem, ya. Ini menggunakan kabel HFC network. Ini biasanya sudah menggunakan kabel optik. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi baik itu DSL maupun kabel itu biasa menggunakan modem untuk terhubung ke jaringan internet, ya.
Nah, biasanya yang menyediakan jaringan internet itu disebut dengan Internet Service Provider ataupun ISP. Nah, ISP ini kalau di Batam ini banyak sekali ya. Ada Telkom, ada Indosat, ada 3D Net, ya, ada Solnet dan lain sebagainya. Ya, itu disebut dengan ISP. Artinya pada saat kita mau koneksi internet kita harus berlangganan kepada perusahaan tersebut. Ya, jadi ISP ini adalah sebuah perusahaan, dibilang ya, yang menyediakan layanan koneksi internet. Artinya apa? Artinya pada saat kita mau koneksi ke internet, kita harus melalui router dari si ISP-nya, ya. Jadi tidak bisa langsung. Nah, di sini dari segi koneksi itu ada namanya DSL. Ya, DSL ini adalah layanan yang selalu hidup, ya. Jadi tidak seperti dial-up. Dial-up itu kita bisa matikan dan hidupkan. Nah, di DSL dia bisa selalu hidup, ya. Begitu kita colok kabel di komputer, langsung komputer kita terkoneksi ke internet, tidak perlu melakukan dial-up. Kemudian ada kabel. Ya, kabel ini bukan kabel internet, bukan kabel telepon ya, tapi kabel yang khusus untuk internet. Nah, kabel ini medianya bisa fiber optik sekarang ya, ataupun kabel koaksial dan lain sebagainya. Kemudian ada fiber. Nah, fiber ini lebih spesifik ke fiber optik. Ya. Jadi fiber optik ini sendiri ini berupa sebenarnya kaca ya, makanya disebut dengan fiber, serat fiber. Dia bentuknya seperti kaca yang sangat halus sekali. Jadi fiber optik itu sebenarnya adalah cahaya di dalamnya ya, bukan sinyal listrik. Kalau kita bicara tentang kabel tembaga tadi, itu yang dialirin adalah sinyal listrik ya. Nah, di fiber optik ini yang dialirin adalah sinyal cahaya. Ya, makanya kalau Anda perhatikan orang yang menterminasi fiber optik itu kadang-kadang harus disenter menggunakan senter, atau mengecek fiber optik yang putus itu menggunakan senter. Artinya kalau disenter di ujung sana bisa melihat cahaya yang disenter dari sebelah sini, itu kabel fiber optiknya itu bagus. Tapi kalau tidak dapat melihat cahaya di sebelahnya, itu artinya ada yang putus di tengah jalan. Ya, mungkin nanti Anda akan belajar tentang fibro ini di bagian mata kuliah jaringan nanti. Kemudian ada namanya line of sight wireless internet service. Ya, ini lebih seperti kita langganan RT RW net. Ya, misalnya dalam sebuah komplek perumahan ada yang menyediakan layanan wireless. Ya, kita bisa menggunakan wireless tersebut dengan membayar berapa paket misalnya. Ya, nah ini disebut dengan line of sight wireless internet service. Nah, ini juga termasuk langganan yang ada di handphone kita. Ya, kita langganan data di Telkomsel misalnya, ataupun di Excel, ataupun di Indosat. Ini menggunakan service yang ini. Ya, line of sight wireless internet service. Kenapa? Karena handphone sendiri kan dia berkomunikasi dengan BTS. Ya, dengan BTS. Nah, BTS ini biasanya bisa kita lihat. Ya, tidak seperti satelit yang tidak bisa kita lihat. Nah, sementara kalau BTS telepon, ya, itu bisa kita lihat. Bahkan BTS ini banyak sekali ya. Di sekitar kita mungkin ada lebih dari satu BTS. Nah, untuk wireless ini biasanya dia menggunakan frekuensi 2,4 dan 5,8. Ya, ataupun kalau disebut di sini ada yang 900 MHz, ada yang 5,7 GHz. Nah, range-nya itu kalau yang menggunakan 900 MHz itu bisa sampai 65 kilo. Kalau yang menggunakan 5,7 GHz dia bisa 3 km saja. Tapi dia biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Nanti antar BTS juga saling terkoneksi. Biasanya koneksi di BTS itu menggunakan dua tipe ya. Dia bisa menggunakan kabel FO ataupun fiber optik, dan juga menggunakan wireless itu sendiri dengan konsep topologi mesh tadi. Nah, kemudian ada satelit. Ya, kita lihat nih satelit. Nah, satelit ini biasa yang menggunakan koneksi satelit adalah kapal-kapal laut, ya, kapal laut, pesawat terbang dan lain sebagainya. Dia menggunakan koneksi satelit. Nah, speed
dari koneksi satelit itu biasanya tidak bisa cepat juga, maksimal dia bisa hanya 10 Mbps. Ya. Jadi dia tidak bisa sampai gigabit, dia belum bisa kalau satelit. Dan latensinya biasa lebih tinggi ya, karena kan kalau koneksi satelit itu speednya memang sama dengan yang taruhlah kita menggunakan IndiHome 10 MB ya. Nah, menggunakan satelit 10 MB juga, tapi itu rasa-rasanya itu lebih cepat IndiHome dibandingkan satelit, walaupun sama-sama speednya adalah 10 MB. Karena apa? Karena di IndiHome itu latensinya kecil, ya, sementara satelit itu latensinya besar. Latensi ini adalah waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan oleh data pada saat dia ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut dengan latensi. Nah, kemudian seluler ya. Seluler sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi ini ada BTS, BTS-nya terkoneksi ke internet, terus dari BTS ditransmisikan ke handphone. Dari handphone baru bisa akses internet. Nah, kemudian ada namanya personal hotspot ya. Ini biasa Anda sering menggunakan di Android ya. Kita di luar misalnya nggak ada hotspot di situ, yang ada cuman HP kita. Nah, di HP kita bisa buat personal hotspot. Kemudian laptop kita connect ke HP. Ya, ini disebut dengan personal hotspot ataupun disebut juga dengan tethering ya. Tethering ini sering kali digunakan. Oke. Nah, ini nanti Anda kerjakan sendiri. Oke. Sebelum kita masuk ke transport layer protokol, ada yang mau ditanyakan pembahasan sebelumnya? Tak ada? Oke, kita lanjut. Nah, transport layer protokol. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang koneksi, perangkat keras dan lain sebagainya. Sekarang kita bicara tentang perangkat lunaknya. Ya, artinya protokol-protokol yang sudah dibuat ataupun dibakukan oleh internasional ya. Jadi internet ini bukan punya seseorang atau punya sebuah perusahaan ya. Internet ini bebas. Nah, karena internet itu bebas, maka sebuah konsorsium ataupun perusahaan-perusahaan ataupun komunitas-komunitas internasional itu membuat sebuah protokol-protokol yang baku ya, yang harus digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual produknya untuk digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat ada tiga protokol sebenarnya yang dibuat ya, ada TCP, UDP dan square number. Cuman yang paling banyak digunakan adalah TCP dan UDP ataupun TCP dan UDP ya, kalau ejaan bahasa Inggrisnya. Nah, ini ada video tentang penjelasan tentang protokol. Nanti mungkin Anda bisa putar sendiri dan Anda lihat sendiri. Ya, saya tidak akan putar video ini karena waktunya ada sekitar 3 menit ya, 3 menit video ini. Jadi seperti biasa Anda belajar sendiri tentang video ini nanti. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, setelah Anda nonton video tadi, Anda kerjakan ya instruksi ini. Jadi berdasarkan video tadi Anda pilih true atau false ya. Yang disebutkan di sini, yang diminta statement di sini itu true atau false. Nah, di sini kita lihat ya, transport layer itu hanya memiliki satu protokol seperti internet layer. Apakah benar atau tidak? Nanti Anda pilih sendiri. Dari mana jawabannya? Tentu saja dari video tadi ya. Jadi Anda harus nonton videonya. Oke, saya lanjutkan aja lagi. Nah, ini kita lihat tuh transport layer protokol ya. TCP, UDP ya. Nah, TCP biasa digabungkan dengan IP model. Jadi TCP IP. Jadi dia itu tidak bisa berdiri sendiri ya. TCP harus ada IP. Nah, IP itu sendiri apa? IP adalah internet protokol ya. Jadi kurang lebih seperti nomor telepon ya. Kalau di kehidupan nyata itu nomor handphone kita ya. Jadi nomor handphone pasti unik. Nah,
IP juga unik, ya. Internet protokol juga unik. Kita lihat di sini, ya, di bawah kita lihat ada yang namanya network access. Ya, network access itu bisa berupa LAN, ya, bisa berupa WAN. Kemudian layer yang kedua itu ada internet. Ya, internet itu menggunakan IP, internet protokol. Ya. Dia menggunakan IP. Nah, di IP ini bagaimana cara dia mentransmisikan data, ya? Nah, dia untuk mentransmisikan data dia menggunakan protokol. Jadi ada dua protokol, sebenarnya tiga, tapi yang biasa digunakan dua. Maka digunakanlah TCP dan UDP. Nah, dari TCP dan UDP inilah menjadi layer yang terakhir, yaitu layer aplikasi. Ya, kita lihat di sini ada FTP, ada HTTP, ya, ada SMTP, ada DNS, ya, ada TFTP. Nah, FTP mungkin Anda belum pernah ketemu, tapi kalau HTTP itu sering Anda gunakan. Ya, pada saat kita membuka browsing ataupun membrowsing internet, itu protokol yang digunakan adalah HTTP. Begitu juga pada saat kita mengirim email. Ini yang digunakan adalah SMTP. Sementara DNS dan TFTP ini lebih ke korporat biasanya. Ya. Nah, kalau HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Ya. Kalau SMTP itu namanya Simple Mail Transfer Protocol. FTP File Transfer Protocol dan lain sebagainya. Oke, nah TCP sendiri itu singkatan dari Transmission Control Protocol, ya. Jadi kalau misalnya apa itu TCP, itu adalah ini, Transmission Control Protocol. Sementara UDP itu lebih ke User Transfer Protocol. Oh, sorry. User Datagram Protocol, ya, UDP. Ke User Datagram Protocol. Nah, di sini ada ilustrasi tentang TCP, ya. Anda bisa jalankan di sini. Kita lihat misalnya seseorang mengirim file via FTP server, via aplikasi FTP, ya, dia mengirimkan tentu saja datanya kan via internet, ya, via internet, ke internet itu via ISP. Nah, setelah dari internet dia masuk ke FTP server. Nah, pada saat data dikirimkan, misalnya 3 segmen, maka si FTP ini akan membalas ke si user bahwa datanya sudah terkirimkan. Nah, bagaimana misalnya kalau misalnya dikirim 3 segmen tapi tidak sampai ke FTP server, maka si user tidak akan menerima respon apapun. Ya. Pada saat si user ini mengirimkan file ataupun apapun itu ke FTP server, pada saat file tersebut diterima oleh server, maka si server akan memberikan balasan. Ya, kalau si server tidak menerima, maka si user tidak akan menerima balasan apapun. Ya. Nah, sekarang UDP, ya. Kalau kita lihat tadi di TCP itu dikirim per segmen, ya. Sebuah file artinya sebuah file itu dipecah-pecah sebenarnya. Jadi bukan kita lagi yang memecah, tapi si protokolnya yang memecah, si TCP-nya yang memecah file yang dikirim user. Sementara di UDP, ya, di UDP itu tidak dipecah-pecahkan, ya. Jadi sebuah file dikirimkan ke server FTP menggunakan protokol UDP, dia akan dikirim sekaligus. Kita lihat, ya. Ya, dia dikirim sekaligus secara continuous. Oke, jadi si server dia menerima semua file yang dikirim, tapi dia tidak akan membalas atau memberikan respon ke si user. Ya, itu bedanya. Kalau di TCP tadi si server memberikan respon pada saat file diterima, sementara di UDP itu tidak. Ya, jadi si server menerima file, ya udah selesai gitu. Tidak ada konfirmasi ke
si pengirim. Oke, ini saya tidak bahas, nanti Anda lakukan sendiri. Oke, selanjutnya ada tentang port number. Ya. Nah, port. Jadi semua aplikasi ataupun semua service yang ada di internet itu menggunakan port-port tertentu. Nah, di port-port ini itu ada yang namanya source port, destination port, ya, ataupun port-port yang sudah dikenal. Nah, port-port ini berhubungan dengan firewall nanti. Jadi Anda harus mengetahui port-port ini, karena port ini banyak digunakan di firewall. Ya, dari situ nanti kita bisa meneruskan sebuah paket, memblok sebuah paket, ya, ataupun mengalihkan sebuah paket itu menggunakan ini, menggunakan port ini. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, klasifikasi port aplikasi yang sering digunakan. Ya, biasanya di sini port 53 itu biasa digunakan di transport protokol TCP dan UDP. Aplikasi yang menggunakan port ini biasanya adalah DNS. Kemudian ada port 80. Ini biasanya digunakan oleh TCP, ya. Oleh TCP, dia hanya digunakan oleh TCP. Kemudian aplikasi yang menggunakan port ini biasanya adalah HTTP. Kemudian ada port 443. Ini digunakan oleh TCP dan UDP. Nah, aplikasi yang menggunakan port ini biasanya adalah HTTPS. Nah, di luar sana juga banyak sekali port-port yang lain yang sudah dikenal, ya. Misalnya Anda menggunakan MySQL server, port MySQL ada port tersendiri, ya. Ada yang namanya VPN tadi. Nah, VPN juga menggunakan port sendiri dan lain sebagainya. Oke, nah di sini check your understanding, ini Anda lakukan sendiri nanti. Nah, sudah selesai tentang port. Sekarang kita masuk ke dalam WLAN, Wireless Protocol. Nah, WLAN sendiri ini dia menggunakan standar, ya, standar internasional. Yaitu standar dari Institute of Electrical of dari The Institute of Electrical and Electronic Engineer, ataupun disingkat dengan IEEE ataupun IEEE, ya, disebut dengan IEEE kalau disingkat. Nah, biasanya si IEEE inilah yang membuat standar protokol untuk wireless, ya. Jadi di sini kita bisa lihat standar wireless itu sudah ada berapa yang sudah dibuat, ya. Ada standar 802.11a, ya, ada yang 11B, 11G, 11N, dan yang terakhir adalah 11AC. Nah, di sini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya dia lebih ke speed yang bisa diakomodir, kemudian maksimum indoor range, frekuensi yang digunakan, kemudian compatibility. Ya, karena sebuah standar itu ada yang tidak bisa kompatibel dengan yang lain. Makanya Anda akan sering menemukan di lapangan nanti ada beberapa laptop ataupun handphone yang tidak bisa connect ke wireless kita, misalnya. Ya, hal itu lebih kepada ini. Ya, bisa jadi misalnya handphone dia standar jaringan yang dipakai di handphone dia masih menggunakan standar A, 11A misalnya. Sementara kita menggunakan hotspot kita ataupun wireless kita di kantor itu menggunakan standar N misalnya. Maka device-device ataupun laptop ataupun komputer yang menggunakan standar 11A itu tidak bisa terhubung ke Wi-Fi ataupun access point yang menggunakan standar 11N. Ya. Jadi disinilah biasanya masalahnya. Jadi kalau udah seperti itu, bagaimanapun kita cari troubleshoot-nya itu tidak akan bisa ketemu, kecuali si user tersebut menggantikan device dengan standar yang sama yang digunakan di kantor. Kemudian ada juga dengan Bluetooth, ya, Bluetooth, NFC dan RFID. Ya. Jadi di sini Bluetooth itu biasa koneksi yang dari IEEE juga, tapi dia menggunakan standar 802.15.1. Ya. Biasanya Bluetooth itu beroperasi pada frekuensi 2,4 sampai 2,485 GHz. Nah, ini biasa digunakan untuk PAN, ya.
personal area network. Oke, kemudian ada RFID ya. RFID ini biasa digunakan pada apa namanya? Bed ya, bed karyawan dan lain sebagainya. Nah, ini dia menggunakan frekuensi 125 MHz sampai 960 MHz. Jadi ranknya itu sangat apa namanya? Pendek sekali ya. Maksimal RFID ini bisa sampai 3 meter. Ya, tapi rata-rata 15 meter sampai 20 cm. 15 cm sampai 20 cm. Nah, biasanya RFID ini dia berbentuk tag ya, baik itu bed, gadungan kunci dan lain sebagainya. Kemudian ada NFC ya. NFC ini menggunakan frekuensi 13,56 MHz. Ini sebenarnya NFC ini adalah sub dari RFID. Jadi dari RFID itu diturunkan lagi menjadi NFC. Ini biasanya digunakan untuk apa namanya? Aplikasi-aplikasi untuk payment. Ya, jadi kalau misalnya kita belanja ke McDonald ya makan, biasa cashless itu menggunakan NFC. Jadi kita tinggal tap HP kita di alat yang sudah disediakan, langsung kita bisa bayar McDonald dan lain sebagainya. Kemudian ada koneksi Zigbee dan Z-Wave ya. Ini biasa digunakan di negara-negara maju. Jadi rata-rata kalau di negara maju itu rumah itu udah memiliki konsep smart home ya. Jadi kita matikan AC itu tidak perlu mencet remote AC, tapi bisa kita tinggal kontrol dari HP kita ataupun bisa dengan voice ya. Jadi tinggal sebutkan aja matikan AC gitu, pun hidupkan AC. Jadi AC-nya langsung hidup. Nah, ini itu di rumah-rumah seperti itu biasa menggunakan teknologi ini ya, Zigbee ataupun Z-Wave. Ya, lebih detail Anda bisa baca sendiri nanti. Kemudian seluler. Nah, seluler ya. Koneksi seluler. Jadi di koneksi seluler itu pertama kali kita kenal dulu ada zaman 1 ataupun 2G. Ya, ini biasa generasi pertama. Ya, dia hanya bisa melakukan panggilan data yang berupa analog, yaitu bisa berupa voice only ya. Dia hanya bisa voice, artinya hanya bisa telepon. Dan selain telepon, dia juga bisa mengirimkan apa namanya, nama orang. Makanya kalau dulu di handphone kan ada namanya ya, nomor dan nama. Pada saat ada seseorang nelpon, kalau namanya udah tersimpan di handphone kita, nama tersebut akan muncul. Nah, itu disebut dengan generasi 1G ataupun one generation ataupun 2G. Ya, kemudian berkembang lagi ke 2,5G ataupun 2.5G. Nah, di sini sudah menambahkan pesan teks, ya, pesan teks, short audio ataupun video yang pendek-pendek. Ya. Nah, ini sudah zamannya SMS. Di 2.5G ini sudah zamannya SMS dan GPRS. Ya. Kalau Anda tahu, mungkin ada yang pernah pakai GPRS. Inilah zaman pertama kali kita bisa berinternet menggunakan handphone. Ya. Jadi di 2.5G. Kemudian ada 3G ya. 3G ini sudah semakin cepat ya. Dia sudah support full motion video, streaming musik ya. Game 3 dimensi dan lain sebagainya. Ya, speed di 3G ini 144 kilobit per second sampai 2 Mbps. Kemudian ada 3.5G ya. Speednya sudah lebih kencang. Di sini sudah support voice over IP ya ataupun video conference ya. Artinya sudah bisa kita V-call. Kalau di 3G tadi belum bisa V-call, di sini sudah bisa melakukan V-call, video conferencing ya. Kemudian ada 4G. Ya, ini sudah kita pakai saat ini ya di beberapa bagian yang belum bisa LTE ataupun 4,5G itu biasanya jaringannya adalah 4G.
Speednya 5,8 sampai 672 Mbps. Nah, kemudian kita sekarang berada di sini, ya, khususnya di Indonesia, kita sedang berada di generasi LTE, ya, Long Term Evolution, LTE. Nah, ini speednya antara 50 Mbps sampai 100 Mbps. Ya. Nah, sekarang kita menuju ke 5G. Mungkin di negara-negara maju itu sudah menggunakan teknologi generasi seluler yang 5G. Ya. Nah, kita sedang menuju di sana. Kemarin kita pernah baca-baca di berita itu Telkomsel dan Indosat itu sedang menguji coba ini koneksi 5G ini. Speed yang bisa dicapai dengan 5G itu 400 Mbps sampai 3 gigabit per second. Ya, download. Nah, untuk uploadnya 500 sampai 1,5 gigabit per second. Oke, ini nanti Anda lakukan sendiri tentang wireless protocol. Kemudian tentang network service, ya, videonya nanti ada putar sendiri. Di sini di network service itu yang biasa kita gunakan adalah DHCP, DNS, dan HTTP. Nah, kita bisa lihat di sini konsep client dan server, ya. Sini kita lihat ada user, ya. Ada file server, ada web server, ada mail server, ada email client, ada web client. Nah, ini adalah sebagai client-nya. Ya, kalau misalnya web client itu kita, ya, user and user menggunakan mengakses internet misalnya, maka dia akan menggunakan service dari web server. Kalau misalnya si end user mengirim file, ya, maka dia akan menggunakan service dari file server. Kalau si end user mengirim email, dia akan menggunakan service dari email server. Ya. Jadi masing-masing aplikasi itu memiliki server tersendiri. Ya. Nah, kedudukan servernya ada di mana itu di internet. Ya, kita tidak tahu ada di mana. Bisa jadi servernya di Jakarta, bisa jadi servernya di Batam, bisa jadi servernya di Singapura. Ya, tergantung server dari perusahaan masing-masing. Nah, sebentar. Ini apa ya, koneksi internet saya kayaknya. Mas, saya harus login lagi sebentar ya. Saya harus login kembali. Oke, capture 5. Tadi kita berada di sini ya. Oh, di sini. Kita di DHCP ya. Nah, DHCP server. DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, DHCP ini biasanya digunakan untuk memberikan IP kepada sebuah device ataupun komputer. Ya, jadi Anda sering melihat kan misalnya sebuah laptop begitu dicolok ke jaringan langsung mendapatkan IP address. Ya, handphone Anda sendiri juga itu
jika koneksi ke Telkomsel ataupun kemana itu memiliki IP address juga. Nah, yang memberikan IP address ini adalah disebut dengan DHCP server. Ya, jadi DHCP ini penggunaannya sangat luas sekali. Kemudian ada yang namanya DNS server. Nah, DNS server ini dia fungsinya untuk merubah ataupun menerjemahkan sebuah nama ke sebuah IP address. Ya, jadi ibaratnya sama seperti handphone Anda. Di handphone Anda kan ada sebuah nama teman misalnya ataupun nama orang. Nah, nama orang itu merujuk kepada nomor handphone orang tersebut. Nah, si DNS juga sama seperti itu. Nah, DNS ini kita pada saat browsing internet itu biasa yang kita panggil adalah namanya kan, misalnya google.com gitu. Padahal yang diakses di belakang layar itu adalah IP address si Google. Nah, begitu juga misalnya kita mengakses cisco.com. Nah, di belakang layar itu yang diakses adalah si IP address dari si Cisco itu sendiri. Nah, kita tahu dari mana itu ya. Kita tahu pada saat kita melakukan ping misalnya. Ya, seperti ini. Saya buka command prompt di sini. Kita ping ke cisco.com misalnya. Cisco.com. Cisco.com ini adalah kan nama ya. Pada saat kita ping, Anda akan bisa melihat kan IP-nya di sini. Pinging cisco.com 72.163.4.185. Nah, ini adalah IP dari si Cisco. Ya, jadi di belakang layar sebenarnya pada saat kita mengakses si cisco.com itu yang diakses adalah nomor ini. Ya, begitu juga kalau kita ping misalnya google.com. Maka yang diakses adalah alamat IP dari 216.239.38.120. Ya. Nah, jadi sebenarnya komputer ini di belakang layar dia bekerja tetap angka ya. Tapi dengan adanya DNS, maka angka tersebut bisa ditranslatekan ke sebuah nama. Nah, nama ini disebut dengan domain. Ya. Makanya kalau kita misalnya membuat sebuah website, maka kita harus memiliki domain. Nah, domain ini dari mana? Kita bisa beli. Ya. Kita beli domain dari penjual domain. Kemudian ada yang namanya print server. Nah, ini biasa di kantor-kantor ya. Kalau di kantor biasanya sebuah printer itu terpusat. Jadi semua orang itu bisa ngeprint ke situ. Nah, printer yang seperti itu disebut dengan print server. Kemudian ada file server, kita tadi sudah sebut ada beberapa file server ya, yaitu server yang khusus untuk menangani tentang data, tentang file-file. Nah, di file server sendiri ada beberapa tipe yang bisa kita pakai. Ada FTP, ada FTPS ya, ada STPS, ada SCP. Nah, ini perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di keamanannya. Kalau FTP itu artinya dia tidak ada keamanan. Jadi semua data yang kita transfer ke server itu raw ya. Artinya telanjang, tidak tidak diacak gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan protokol FTPS ataupun STP, itu biasa data yang kita kirimkan itu diacak. Sehingga data tersebut tidak mudah di snip ya, ataupun diambil orang, ataupun diambil oleh hacker. Nah, selanjutnya ada yang namanya secure copy, SCP. Ini biasanya dia digunakan di Linux terminal ya. Kita mengirimkan sebuah file yaitu ke server, kita bisa menggunakan SCP. Kemudian web server ya, seperti saya bahas tadi, ini adalah server-server yang melayani sebuah website. Ya, jadi kalau misalnya Anda nanti membuat sebuah website ataupun aplikasi berbasis web, ya agar aplikasi yang kita buat ataupun website yang kita buat itu bisa diakses oleh semua orang, maka kita harus menyimpannya di sebuah web server. Kemudian ada mail server. Ya, mail server ini
fungsinya untuk mengirimkan email. Ya. Nah, mail server ini biasanya dia saling terhubungan dengan mail server yang lain ya. Karena kan mail server ini tergantung dari perusahaan ya, dari sebuah organisasi misalnya. Sebuah email yang berdomainkan Google ataupun Gmail itu artinya sebuah email yang terdaftar di servernya Google ya. Sebuah email yang dengan domainnya outlook.com misalnya itu adalah sebuah email yang terdaftar di servernya Microsoft. Ada juga email yang dengan domain yahoo.com misalnya. Itu adalah email yang terdaftar di servernya Yahoo. Nah, semua email-email tadi itu ada mail server di belakangnya. Ya. Dan mail server ini bisa saling berhubungan dengan mail server yang lain dengan protokol SMTP. Ya, menggunakan protokol SMTP. Nah, dari klien sendiri itu bisa mengakses server mengakses email di server menggunakan protokol, ada dua yang bisa digunakan, ada protokol IMAP dan ada protokol POP3 ya, POP3. Nah, SMTP sendiri itu singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Sementara POP ataupun POP itu dari Post Office Protocol. Ya. Dan IMAP sendiri itu dari Internet Message Access Protocol. Ini singkatan-singkatannya ya. Ini Anda harus ingat, mungkin ini nanti akan keluar di UAS atau UTS. Kemudian ada proxy server. Nah, proxy server ini fungsinya untuk menyimpan cache internet ya. Ini biasa digunakan di sebuah perusahaan ataupun kantor. Misalnya di sebuah kantor yang ada proxy server, ada 2 user atau 3 user mengakses ke alamat cisco.com misalnya. Ya. Kalau di perusahaan tersebut tidak ada proxy server, maka ketiga-tiga end user ini akan mengakses langsung ke internet, ke cisco.com. Hal ini bisa membebani bandwidth dari internet perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau di perusahaan tersebut ada proxy server, maka kalau misalnya seorang user mengakses ke cisco.com, maka halaman dari cisco.com ini dia akan disimpan di server proxy. Ya, disimpan di server proxy. Kemudian pada saat user B mengakses ke cisco.com lagi, maka si B ini tidak lagi mengakses ke internet, tapi dia mengakses ke server proxy. Ya. Jadi di sini bandwidth dari perusahaan tersebut itu lebih hemat, ya. Jadi tidak membebani bandwidth. Artinya pada saat si user A itu mengakses ke internet, maka si user B, C dan seterusnya itu mereka tidak perlu lagi mengakses ke internet, tapi cukup mengakses dari proxy server ini. Nah, dengan proxy server ini juga kita bisa mengatur sebuah internet ataupun mengatur sebuah user misalnya. Misalnya user departemen ini tidak boleh mengakses website ini. Ataupun kita bisa membatasi waktu, misalnya departemen A misalnya hanya boleh mengakses internet dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, ini bisa dilakukan dengan menggunakan proxy server. Kemudian ada disebut dengan AA authentication ya, ataupun authentication server. Nah, ini biasa digunakan di perusahaan-perusahaan juga ya. Biasanya kan di perusahaan itu memiliki sebuah username dan password misalnya. Dan dengan username dan password itu kita bisa mengakses semua aplikasi yang ada di kantor tersebut. Nah, username dan password ini itu disediakan oleh sebuah server yang dinamakan authentication server. Nah, authentication server ini itu disebut dengan single sign on, SSO ya. Single sign on. SSO disingkat dengan SSO, single sign on. Artinya kita cukup sekali untuk login, maka kita bisa akses ke semua layanan yang ada di jaringan tersebut. Nah, bayangkan aja misalnya kalau tidak ada SSO ataupun tidak ada server authentication, setiap aplikasi kita harus login ya dengan username-nya masing-masing ya. Itu sangat merepotkan sekali. Makanya di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya menerapkan ini.
Kemudian ada syslog server. Ya, syslog server ini adalah sebuah server yang digunakan untuk menyimpan file-file logging. Ya. File-file logging ini digunakan untuk rujukan troubleshooting. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apa gitu, kita bisa merujuk ke file log yang ada di server ini. Nah, file log ini sendiri sebenarnya secara personal itu setiap masing-masing komputer memiliki file log sendiri ya. Kalau di Windows, Anda bisa membuka Task Manager misalnya untuk melihat logging apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan proses yang ada di komputer Anda. Kalau di Linux mungkin bisa membuka file log ya dan lain sebagainya. Nah, kalau di perusahaan besar itu biasanya ada sebuah server yang digunakan untuk menyimpan file-file log tadi ya. Jadi tempatnya jadi terpusat. Jadi tidak lagi di masing-masing komputer. Oke, ini nanti Anda lakukan sendiri. Nah, kemudian di sini ada tentang hardware ya, ada tentang switch dan router. Nanti Anda putar sendiri, Anda nonton sendiri. Oke, nah sekarang kita bahas tentang perangkat keras yang digunakan untuk bisa terhubung ke jaringan. Ya, yang pasti ini adalah perangkat keras yang ada. Yang ini adalah NIC ya, Network Interface Card. Ini biasanya dikoneksikan ke port PCI yang ada di motherboard. Kemudian ini ada wireless NIC ya, sama dikoneksikan ke port PCI yang ada di motherboard. Kemudian ada USB NIC yang ini menggunakan port USB. Artinya dengan card-card ini ya, kita membuat sebuah komputer itu bisa mengakses jaringan ya, bisa mengakses jaringan. Jaringan ini kalau kita katakan jaringan itu luas ya, bukan hanya internet saja, tapi bisa yang lain-lain tadi. Oke, kemudian ada repeater yang tadi saya sebutkan ya. Repeater itu fungsinya adalah menguatkan sinyal. Kita lihat di sini ilustrasinya ada sinyal yang lemah, kemudian masuk ke repeater, keluarnya menjadi kuat kembali. Ya. Kemudian selain repeater, untuk perangkat intermediary tadi itu ada hub, ya, kemudian ada bridge. Kemudian sebenarnya ada switch satu lagi ya. Nanti di mata kuliah jaringan komputer itu akan diperjelas apa bedanya hub dan switch serta bridge ya. Saya tidak akan bahas di sini. Mungkin Anda bisa baca sendiri. Nanti di sini akan ketemu perbedaannya di mana. Nah, kemudian juga ada switch di sini. Ya, switch ini ada dua, ada yang switch operation ataupun switch yang dummy, kemudian ada switch yang manageable ya, artinya switch yang bisa kita manage. Anda baca sendiri ininya nanti di sini. Kemudian ada wireless access point. Ya, ini biasa disingkat dengan AP, ya, ataupun AP, access point. Kemudian ada router. Nah, router di sini fungsinya dia menjembatani sebuah jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Ya, itu disebut dengan router. Jadi jaringan A dan jaringan B itu agar bisa terhubung kita menggunakan router. Sebenarnya kita mengakses internet juga itu sebenarnya kita mengakses jaringan yang berbeda ya. Di rumah kita misalnya ataupun di kampus ataupun di Poltek itu sebuah LAN, sebuah jaringan LAN. Misalnya mengakses internet. Maka itu sebenarnya kita sudah membutuhkan router untuk penghubungnya. Oke, ini Anda lakukan sendiri aja nanti. Ini tentang security device, ya. Nanti Anda putar sendiri. Nah, security device itu biasanya digunakan untuk mengamankan jaringan kita, ya. Jadi jaringan itu banyak hacker ya yang biasanya mencoba-coba mengambil data, menghack dan lain sebagainya. Nah, untuk itu diperlukan sekali sebuah alat untuk mengamankan, ya. Nah, salah satunya disebut dengan firewall.
Oke, kalau kita bisa lihat di sini, firewall itu biasanya berada di tengah-tengah antara router dan switch. Nah, dengan firewall ini kita bisa memblok apa saja boleh mengakses ke dalam jaringan kita, ya. Kemudian membatasi apa saja ataupun berapa lama si seseorang itu bisa mengakses sesuatu ke dalam jaringan kita dan lain sebagainya. Itu disebut dengan firewall. Nah, biasanya sebuah router itu sudah berisi sebuah firewall juga ya. Tapi agar lebih aman sebuah jaringan itu memerlukan firewall yang tersendiri. Artinya antara router dan firewall itu dipisahkan, jangan disatukan. Tapi sebuah router biasanya kalau router yang cukup bagus seperti Cisco dan Mikrotik ya, itu sudah memiliki firewall juga di dalamnya. Kemudian ada IDS dan IPS ya. IDS itu adalah Intrusion Detection System dan IPS itu adalah Intrusion Prevention System. Nah, ini ada dua di sini. Ada yang satu, yang pertama adalah untuk mendeteksi ataupun IDS. Kemudian ada mencegah, ya, yang disebut dengan IPS. Ini memiliki peralatan sendiri-sendiri. Ya, bentuknya nanti sama seperti router juga. Oke, nah kita bisa lihat di sini ada Unified Threat Management ataupun UTM, ya. Nah, biasanya dalam sebuah device yang seperti ini itu sudah ada IDS dan sudah ada IPS. Tergantung kita ingin mengkonfigurasikannya sebagai apa. Ya, ini salah satu produknya aja. Ya, karena Netakat punya Cisco, maka yang ditampilkan adalah produknya Cisco. Tapi di luar sana ada banyak produk-produk yang lain. Ya, intinya produk ini bisa melakukan zero day protection. Artinya dia bisa memproteksi secara default. Ya, kemudian ada denial of service ataupun DDoS protection. Kemudian ada proxy filtering application, email filtering ataupun spam, ada anti spyware, ada network access control, ada VPN service. Ya, sebenarnya ini adalah service standar yang digunakan oleh sebuah device security. Nah, mungkin saja di luar sana nanti akan ada banyak juga service yang lain, ya, tergantung dari produknya masing-masing. Kemudian ada endpoint management server. Nah, biasanya ini digunakan di perusahaan-perusahaan besar, ya. Di perusahaan besar itu ada sebuah departemen yang bernaung di bawah departemen IT, itu disebut dengan security compliant, ya, security compliant. Nah, security compliant ini biasanya dia concernnya ke keamanan jaringan, ya, keamanan jaringan, keamanan komputer dan lain sebagainya di sebuah perusahaan. Nah, biasanya mereka memiliki sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu di-pull di sebuah center ataupun di sebuah dashboard. Nah, di sini kembali lagi karena Netakat ini adalah produk Cisco, maka ini adalah produk dari Cisco, ya, disebut dengan DNA Center. Ya, di sini si end user ataupun si staff security, IT security di perusahaan itu bisa memanage semua aspek-aspek keamanan di perusahaan tersebut. Ya. Nah, kembali lagi di luar sana ada banyak aplikasi yang sama, ya. Jadi bukan hanya DNA Center aja, tapi juga ada aplikasi-aplikasi yang lain. Mungkin nanti Anda bisa searching sendiri aplikasi tentang endpoint management server ini. Oke, ini saya skip, nanti Anda lakukan sendiri. Nah, kemudian ada legacy dan embedded system. Ini biasanya sistem model lama, ya. Kalau kita lihat sistem model lama itu biasanya masih on chip, ya. Embedded system artinya sistem yang ditempelkan. Kita lihat misalnya sekarang kalau nanti Anda masuk ke dalam pemrograman perangkat keras, Anda akan berkenalan dengan Raspberry ataupun Arduino. Ya, di Arduino itu disebut dengan embedded system. Ya, artinya kita memprogram sebuah IC dan IC itu kita gunakan. Ya. Nah, legacy system ataupun sistem-sistem yang lama itu biasa menggunakan model seperti ini. Ya.
Jadi sistem-sistem yang lama itu tidak bisa koneksi ke internet, tapi dia bisa dibawa kemana-mana. Ya, disimpan dalam sebuah chip, kemudian kita bisa bawa kemana-mana, dan chip itu nanti bisa kita tempelkan ataupun kita attach ke dalam perangkat yang lain yang mendukung tentunya. Ya. Jadi tidak semua perangkat bisa mendukung ini juga. Jadi ini disebut dengan legacy dan embedded system. Patch panel. Nah, ini kembali lagi ke perkabelan ya, ke hardware. Nah, biasanya kalau Anda pergi ke data center ataupun ke ruang server, ini Anda akan sering melihat yang seperti ini. Ini adalah patch panel ya. Patch panel ini digunakan untuk mengorganisir koneksi, kabel-kabel koneksi ya. Kita lihat di sini ada kabel dan ini ada patch panel. Nah, patch panel ini biasanya ada nomor-nomornya. Dan nomor ini biasa akan sama. Misalnya patch panel nomor 47 akan terkoneksi ke port 47 di switch ya. Dan begitu seterusnya. Jadi intinya patch panel ini untuk lebih memudahkan si network engineer untuk mengontrol jaringan di komputer, jaringan komputer di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Kemudian ada PoA ya. Ini sering juga kita dengar PoA. PoA ini adalah power on internet. Artinya ini kita mengaliri arus listrik dari port-port switch ini ke perangkat jaringan yang lebih kecil. Ya, biasanya seperti wireless ya. Wireless itu biasanya sudah support PoA. Artinya sebuah perangkat yang sudah support PoA dan didukung oleh sebuah switch yang sudah support PoA juga, itu tidak memerlukan adapter khusus untuk powernya. Ya, jadi tinggal colok kabel jaringan dan device itu bisa hidup otomatis. Jadi kalau misalnya sebuah device, taruhlah misalnya access point yang belum bisa support PoA, kita membutuhkan adapter khusus untuk power. Ya, selain koneksi datanya ya. Nah, di perangkat-perangkat yang sudah mendukung PoA, dia cukup satu kabel aja, yaitu kabel jaringan. Nah, powernya dari mana? Powernya sudah diakomodir dari kabel jaringan tersebut gitu. Nah, biasanya dia menggunakan kabel warna putih, coklat, dan coklat untuk mengaliri power. Ya. Jadi power device-device yang support PoE ini biasanya device-device kecil ya, yang menggunakan power 5 ataupun 6 volt. Jadi tidak lebih dari itu. Kemudian ada cloud-based network controller. Nah, ini program sebenarnya. Nah, program ini biasanya yang menggunakan program ini adalah perusahaan-perusahaan ISP ya. Jadi ISP dia bisa mengontrol jaringan-jaringan klien dia. Maka menggunakan program ini. Kembali lagi ini adalah salah satunya ya. Ini produk dari Cisco yang namanya Meraki Enterprise. Sementara di luar sana ada banyak sekali produk-produk yang lain dengan fungsi yang sama. Oke, ini Anda lakukan sendiri. Kemudian tentang network kabel ya, nanti Anda nonton sendiri. Oke, silakan yang mau speak. Rizky Priambudi, ingin bicara ya? Siapa Ricky? Rizky. Ingin bicara atau apa? Ingin bertanya atau apa? Oke, no respon, saya lanjut. Oke, ini biasanya alat-alat yang digunakan dalam bekerja dengan jaringan ya. Yang pertama adalah wire cutter ataupun tang pemotong, kemudian ada wire stripper pengupas kabel, ya, kemudian ada crimping tool ya untuk mengkrimping sebuah RJ45 ataupun RJ11. Kemudian ada punch ya, ini sama untuk membuat wall termination, biasanya kita pakai alat ini, punch down tool. Kemudian ada multimeter
Ya, ini untuk mengetes sebuah koneksi misalnya. Kemudian ada kabel tester, ini untuk mengetes sebuah jaringan sudah connect atau belum. Kemudian ada loopback, ya, ini biasanya untuk menterminasi ya, menterminasi sebuah jaringan. Kemudian ada tone generator, ini fungsinya. Ini si Rizky kenapa ini? Nekan-nekan terus ini. Kenapa Riz? Hang laptopnya ataupun HP-nya? Oke, ini ada tone generator. Ini biasanya fungsinya untuk mengecek kabel ya. Kalau misalnya kita di patch panel tadi kan banyak sekali kabel. Kita mengecek satu-satu, kalau tidak ada tone generator ini akan sangat sulit sekali. Maka kita gunakan ini, tone generator. Kemudian ada Wi-Fi analyze. Nah, ini fungsinya untuk mengecek kekuatan sinyal Wi-Fi di suatu tempat. Ya. Ini biasanya berupa perangkat keras dan software. Ya, ini adalah alat-alat yang biasa digunakan oleh network engineer, ya, ataupun orang-orang IT yang bekerja khusus di bidang jaringan. Oke, nanti Anda lakukan sendiri. Kemudian kita masuk ke kabel sekarang. Ya, kabel untuk jaringan ada 3 model, sekarang ada 3 tipe. Yang pertama ada twisted pair kabel, ataupun lebih dikenal dengan kabel UTP, ya, yang ini sering kita gunakan. Kemudian ada koaksial kabel. Kabel ini itu kabel yang sama dengan kabel yang digunakan oleh antena TV ya. Kemudian ada fiber optik yang bawah. Jadi untuk koneksi internet biasanya saat ini menggunakan 3 tipe ini. Dan yang lebih sering sekarang cuma 2 ya, twister pair dan fiber optik. Yang koaksial sudah mulai ditinggalkan. Koaksial masih digunakan di bidang-bidang tertentu seperti CCTV misalnya. Ya, CCTV ini masih menggunakan ini, tapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil ya. Kalau ruang lingkup yang lebih besar dia sudah menggunakan FO juga ataupun twisted pair kabel. Oke, ini koaksial, saya tidak jelaskan lagi ya. Seperti ini dalamannya. Kemudian ini adalah konektornya. Di bawah ada BNC, ada N-tip, ada F-tip ya koneksinya. Kemudian twisted pair kabel. Ya, saya tidak jelaskan lagi karena ini Anda sudah sering familiar. Kalau untuk teorinya Anda bisa baca di sebelah nanti. Ya, dinamakan twisted pair karena dia berpasang-pasangan ya. Ada putih biru, coklat biru, hijau biru, ya kuning biru dan lain sebagainya. Nah, di twisted pair juga itu ada tipe-tipenya ya, ada cat 5, ada cat 5A, ada cat 6. Nah, bedanya apa? Bedanya biasanya lebih kepada kecepatan yang bisa diakomodir ya. Di cat 6 ini dia sudah mensupport gigabit dan ranknya juga lebih luas. Kalau pakai cat 5 itu biasanya 100 Mbps dan ranknya juga terbatas. Cat 5e juga sudah ditingkatkan ya, dari cat 5 sudah ditingkatkan di speednya menjadi gigabit tapi ranknya masih terbatas. Di cat 6 itu speednya sudah ditingkatkan dan ranknya juga sudah ditingkatkan juga. Ya, Anda bisa baca sendiri di sini fitur-fiturnya. Nah, sekarang ini tentang metode ya, metode mengkrimping kabel twisted pair. Ada 2 metode sebenarnya di luar sana, ada T568A dan T568B. Ya, kalau T568A itu biasanya putih hijau, putih biru, putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Ya. Nah, kalau yang B itu biasanya berurutan ya, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ya. Ini nanti akan Anda belajar di mata kuliah jaringan komputer yang pertama, cara mengkrimping kabel.
Nah, ini ya, ini adalah instruksinya cara yang tadi itu ya. 568A yang diminta. Anda sesuaikan aja nanti di sini. Oke, ini tentang video tentang membuat mengetes kabel ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Oke, terakhir lab. Kalau kita on class ataupun offline ini bisa kita lakukan di lab, tapi karena ini online jadi ini tidak ada. Nah, ini fiber optik ya. Kita lihat fiber optik, dia berupa kaca ya. Kabel fiber optik ini kaca sebenarnya. Ya, jaket yang pertama jaket, kemudian ada string-thread material untuk memproteksi. Jadi makanya karena dia kaca dia rapuh. Nah, karena itu banyak proteksi yang digunakan untuk melindungi si FO ini sendiri. Jadi kalau kita lihat kabel FO itu besar, tapi yang sebenarnya itu kecil banget, kecil sekali. Ya. Kabel FO-nya kecil sekali. Yang besar itu adalah pelindung-pelindungnya. Jadi di FO sendiri itu ada dua, ada single mode dan ada multi mode. Ya, ada single mode dan multi mode. Deskripsinya Anda bisa baca sendiri di sini. Untuk koneksinya sendiri itu ada banyak ya. Di FO itu bisa menggunakan ST konektor, SC konektor, ada LC konektor, ada duplex multimode LC konektor. Ya, Anda bisa klik di sini untuk baca satu persatu. Bedanya apa? Oke, tidak ada. Oke, selesai. Ya, materi kita malam ini selesai tentang network concept. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada saya sampaikan dikit. Nah, di Orkom, organisasi komputer ini ada tugas besar ya. Jadi tugas besar Anda saat ini adalah melakukan PBL ya, Project Based Learning. Mungkin di learning Anda sudah lihat. Jadi Anda nanti harus membuat sebuah aplikasi ya, secara berkelompok, bukan perorangan. Jadi Anda bisa baca deskripsinya di sini. Maksimal berjumlah 10 orang, minimal 2 orang. Anggota kelompok Anda tentukan sendiri. Ya, jadi Anda diminta membuat program untuk melakukan pencatatan aktivitas preventive maintenance dan troubleshoot berdasarkan file yang sudah Anda kerjakan pada praktikum kemarin. Jadi file yang sudah Anda kerjakan pada praktikum kemarin, Anda buatkan programnya. Ya, jadi program itu Anda bebas, bahasa pemrograman yang Anda pakai terserah, bisa menggunakan PHP, ya, C, Java, ataupun C#. Fiturnya dapat melakukan pencatatan minimal informasi yang disampaikan pada modul praktikum yang minggu kemarin. Ya, basisnya bebas, ya, bisa berbasis web, desktop, ya, client and server, dan lain sebagainya. Record data itu boleh menggunakan database ataupun cukup disimpan di file text. Ya. Nah, ini adalah tugas besar. Ya, tugas besar, nilainya juga cukup menentukan ya. Jadi nilai dari tugas ini itu cukup menentukan penambahan nilai total dari nilai Anda nanti di akhir semester. Jadi tugas ini dikumpulkan pada akhir semester. Dan semua kelompok harus mempresentasikan aplikasinya kepada dosen ya, di kelas. Nah, kalau masih online seperti ini nanti harus dipresentasikan secara online. Jadi Anda yang bicara nanti, bukan lagi saya yang bicara. Mengenal tanggal pasti akan diinformasikan kembali ya. Jadi perlu diingat ini sudah bisa dikerjakan dari sekarang dan Anda tentukan dari sekarang kelompok-kelompoknya siapa aja. Oke, dari tugas besar ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas?
Ya. Record data itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya, kemarin tugas minggu keempat kan Anda udah membuat borang ya, form-form yang merecord trouble-trouble di komputer. Coba Anda buka kembali tugas Anda yang minggu kemarin. Ya, jadi borang itu kan dicatat secara manual masih kan, baik itu berupa di Excel dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari borang yang Anda buat minggu kemarin, Anda buat programnya. Jadi tidak secara manual lagi. Ya, program itu apa namanya, borang yang kemarin itu dibuat aplikasinya. Jadi nanti pada saat kita mencatat troubleshoot ataupun preventive maintenance itu tidak menggunakan form manual, tapi menggunakan program. Nah, program itulah yang harus Anda buat. Gitu. Ada yang lain? Sudah cukup jelas ya, saya rasa cukup jelas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Ya, seperti biasa saya mengingatkan ada 2 tugas ya setiap pertemuan. Ada tugas di Netacad yang harus Anda kerjakan dan ada tugas di learning yang juga harus Anda kerjakan. Nah, masing-masing tugas itu waktunya adalah 1 minggu. Jadi kalau sekarang di Netacad itu Capture 5, maka mulai sekarang Anda bisa mengerjakan kuis di Capture 5 ini sampai minggu depan. Ya. Begitu masuk minggu depan, Anda tidak bisa mengerjakan kuis yang Capture 5 ini lagi. Artinya sudah ditutup. Ya. Jadi tolong dikerjakan semua kuis dan tugas yang sudah diberikan, baik di Netacad maupun di learning. Oke. Nah, untuk di learning sendiri itu penilaiannya ada 2 kategori ya. Kalau misalnya Anda mengupload tugas on time, tidak terlambat, maka nilainya sempurna. Jika terlambat, walaupun itu 1 detik terlambatnya, secara sistem nilai Anda akan berkurang. Ya, jadi saya harapkan Anda mengupload tugas secara on time, tidak terlambat. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, saya akhiri perkuliahan kita malam ini sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang mau keluar silakan. Saya keluar duluan. Selamat malam, Pak. Ketua kelasnya jangan lupa absen ya. Nanti dikirimkan ke saya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin duluan.